Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Gani. Izinkan saya sedikit menjelaskan materi Cisco mengenai pengenalan basic Cisco. Nah, di sini gambar pertama itu ada remote Cisco real device. Nah, di sini ada switch atau router. Lalu di sini ada kabel RJ45. Dan di sini juga ada kabel untuk ke laptop atau PC. Nah, dan gambar 2 ini kita sudah menjelaskannya di materi video sebelumnya. Lanjut. Nah, yang kedua ini, pada gambar ini untuk yang remote Cisco real device, di sini ada tombol power agar si router ini atau Cisco ini bisa menyala gitu. Nah, di sini ada konsol port RJ45. Nah, yang ini bisa dicolokkan ke laptop gitu. Nah, dan ini juga ada PUBG. PUBG itu salah satu software di PC yang akan digunakan pada Cisco ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita lanjut. Ini kita ada basic konfigurasi. Nah, oke, di sini kita lanjut ke user usage mode. Nah, di sini juga ada tanda prompt switch. Nah, perintah dasar tidak bisa dikonfigurasi. Nah, untuk user usage mode ini itu hanya mode awal saat login. Hanya bisa menjelajah perintah dasar, tapi belum bisa melakukan konfigurasi untuk yang user usage mode ini. Nah, kita lanjut lagi. Privilege usage mode. Nah, di sini ada tanda from switch. Nah, perintah pentingnya seperti show running dengan atau config masuk dari user mode dengan enable. Jadi contohnya show running config, tapi dia belum bisa melakukan konfigurasi. Ini juga sama ya, belum bisa melakukan konfigurasi. Nah, di sini kita akan bentar. Nah, di mana sih kita akan melakukan atau bisa mengkonfigurasi? Nah, kita akan bisa melakukan konfigurasi di global configuration mode. Nah, di sini jadi tanda prompt-nya itu adalah switch config switch dalam kurung config tagar. Nah, dulu di sini itu caranya masuk dengan perintah configure terminal atau config terminal. Nah, nanti kita akan praktikan pada Cisco Packet Tracer. Nah, jadi digunakan untuk konfigurasi perangkat secara umum. Untuk global konfigurasi yang ini ya. Lalu, di sini ada sub configuration mode. Nah, interface configuration-nya ini adalah switch config if untuk interface-nya atau switching config line. Nah, untuk konfigurasi line atau mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Untuk yang ini seperti konsol, tunnel, SSH. Contohnya ya. Oke, kita lanjut. Yang di sini kita akan dinamakan satu-satu. Nanti akan bingung ini konfigurasinya pada switch berapa. Maka dilakukan yang namanya hostname agar tidak sering tertukar satu sama lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada konfigurasi soft password enable. Nah, ini itu mencegah orang yang tidak berwenang mengubah konfigurasi perangkat. Nah, jadi saat ini kita konfigurasi, kalau tidak di password, nanti orang pasti bakal bisa ada yang mengakses switch yang kita sedang konfigurasi dan tidak menutup kemungkinan dia bisa menghapus atau mereset lagi konfigurasi yang telah kita lakukan. Makanya, kita harus sediakan atau kita harus menggunakan konfigurasi password enable ini agar menjadi data lebih aman, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada konfigurasi password konsol.
password yang diminta saat mengakses perangkat melalui kabel konsol untuk menambah keamanan akses lokal ke perangkat. Di sini juga ada message of the day to banner. Nah, untuk yang ini itu menampilkan pesan peringatan saat ada yang mau login ke perangkat, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada di basic config lagi. Nah, di sini adalah konfigurasi password VTY telnet SSH. Telnet SSH. Nah, jadi password untuk akses jarak jauh menggunakan telnet SSH. Nah, ini digunakan saat melakukan remote management pada switch atau router. Lalu ada penyimpanan konfigurasi agar konfigurasi tidak hilang setelah perangkat di restart ya. Kurang lebih seperti itu untuk yang ini. Teman-teman, konfigurasinya, nah ini perintahnya yaitu seperti exit, write, atau copy running config startup config. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada cek konfigurasi. Nah, yang pertama itu adalah show IV interface brief. Nah, jadi show itu adalah menampilkan ya, teman-teman. Nah, menampilkan status seluruh interface dan alamat IP yang digunakan untuk melihat konfigurasi aktif atau tidaknya. Untuk perintah pertama ini kita cek statusnya adalah interface ya. Kita lanjut saja yang kedua yaitu cek konfigurasi aktif. Nah, jadi yaitu prompt-nya itu show running config untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di RAM atau melihat konfigurasi tersimpan. Nah, untuk yang ini show startup config, dia itu menampilkan konfigurasi yang tersimpan di memori startup atau NVRAM NVRAM. Nah, kita lanjut saja adalah konfigurasi IP address. Konfigurasi jadi interface IP address umumnya dilakukan pada router atau switch layer 3. Nah, pada switch layer 2, IP biasanya hanya digunakan untuk kebutuhan manajemen atau SPI. Nah, kita lihat saja di sini. Teman-teman, untuk yang konfigurasi IP ini ya, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja, di sini masuk saja ya, kita langsung aja ke Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini kita akan coba menambahkan satu router dan juga satu switch. Bentar. Nah, lalu kita akan sambungkan dengan kabel yang ini, yang automatical. Nah, sudah. Nah, sudah disambungkan. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi secara basic konfigurasi di router ini dan atau switch ya, Langkah pertama kita masuk dulu ke router, lalu kita ke CLI. Nah, di sini kita akan tekan saja N. Nah, lalu untuk melewati dialog initial itu kita N. Nah, sudah. Sekarang kita enter lagi. Lalu di sini kita ketik saja perintah enable. Nah, sudah. Nah, sudah. Kita akan coba command prompt-nya itu konfigurasi terminal. Masukkan saja perintahnya itu CONF T. Lalu kita enter. Nah, sudah. Sekarang kita akan enter konfigurasi command-nya di hostname. Itu kita ketik host tab. Lalu kita enter. Lalu sini kita ketik lagi enable secret dengan masukkan passwordnya itu di 123. Nah, sudah. Nah, di sini kita sudah beres untuk melakukan konfigurasi dasarnya. Dan untuk memasukkan konfigurasi IP di router itu untuk otomatis, itu tidak otomatis. Nah, kita coba masukkan perintahnya ya, teman-teman. Contohnya itu interface path Ethernet 0/0 atau singkat saja INTFA 0/0. Kita coba INTFA 0/0. 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 0/0
0/0, lalu kita enter. Nah, di sini dia ada tulisan invalid interface type atau n-number. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan yang interface fast Ethernet. Nah, untuk kita mengetahui tipe interface kita seperti apa, kita akan carikan dulu itu di do show IP interface brief. Nah, sudah. Nah, interface milik saya itu ada di gigabit Ethernet 0/0/0. Ada juga yang /1/2 dan VLAN 1. Nah, jadi kita buat lagi yaitu INT G. Kita singkat saja di G 0/0/0. Kita enter. Nah, sudah. Sekarang kita akan di no shutdown atau no shoot. Nah, sudah. Kita enter. Nah, sudah. Lalu kita akan masukkan lagi, enter lagi. Lalu kita akan masukkan IP address. Di sini IP address-nya itu di IP address 192.168.1.1. Jangan lupa kita tambahkan subnet masknya di 255.255.255.0. Nah, sudah. Nah, di sini sudah ya untuk kita konfigurasi yang router. Nah, di sini kita akan menambahkan satu switch. Di sini kita tambahkan dulu satu switch. Nah, di sini. Nah, lalu di sini kita coba lihat. Nah, kita ke CLI. Nah, command prompt-nya itu, kita sebentar. Nah, kita no n. Nah, command prompt-nya itu di konfigurasinya itu kita coba ketik n lalu const. Nah, sudah. Lalu di sini kita akan ketik lagi int fa 0/1. Nah, kita masuk. Lalu di sini kita enter exit, kita X. Nah, sudah. Nah, di sini kita tambahkan saja interface VLAN. Lalu di sini kita ketik aja int VLAN 1. Oke. int VLAN 10 lalu kita enter. Nah, di sini karena di sini dia belum ada tulisan karena di sini untuk VLAN 10-nya belum bisa aktif karena belum ada tulisan link 5 cents. Jadi kita akan coba untuk cara lain, yaitu kita coba di X dulu. Di sini kita X lagi. Di sini sebentar. Sini kita X. Lalu di sini kita int fa 0/1. Lalu kita ketik switch port mode access, lalu enter. Kita ketik lagi switch port access VLAN VLAN 10. Lalu kita enter. Nah, di sini
Dan itu sudah ada tulisan atau link 5 cents interface pilihan 10 itu stage up. Nah, di sini kita akan masuk lagi ke router kita. Nah, di sini kita akan lakukan pasti kita ketik lalu kita ketik X. Nah, sudah, lalu kita int G0/0/0, lalu kita enter. Nah, di sini, untuk sebelumnya saya ada salah pengetikan di yang int G0/0/10 itu salah, seharusnya di int G0/0/0.10, dan itu akan menjadi config sabib page. Nah, dia itu sudah bisa masuk gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke switch yang terhubung ke si router. Nah, di sini kita ketik n, lalu config t. Nah, di sini lalu saya ketik VLAN 10. VLAN 10. Nah, sudah, di sini si switch itu ada tulisannya config VLAN. Di sini kita klik saja encapsulation dot satu key, lalu VLAN 10 1 key 10. Nah, udah, lalu kita enter. Nah, di sini saya ada salah pengetikan lagi. Itu harusnya encapsulation dot, itu harusnya di sini tuh tanpa spasi ya, harusnya kita sambungkan langsung aja. Nah, gini, enter. Nah, di sini kita IP add 10.10.10.10. Nah, 10 itu ada 4 ya. Lalu di sini kita ketik 255.255.255.252. Nah, sudah ya. Dia sudah bisa. Nah, mungkin kurang seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila ada salahnya dan ada salah pengucapan atau penyampaian materinya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.